Halo, selamat siang. Oke, mungkin kita langsung aja tarik nafas. Oke, udah. Nah, boleh perkenalan dulu angkatan sama dari divisi apa? Oke, namaku Maria Ivana Artanti Wibowo, biasa dipanggil Iva, aku dari angkatan 2019. Di CNC ini aku kebagian divisi desain. Oke, jadi perkenalkan nama saya Eligius Riki Winarto, saya angkatan 2018 di Teknik Industri tentunya. Jadi di CNC ini saya berperan sebagai koordinator desain. Oke, perkenalkan aku Olivia Florentina Firdusia dari angkatan 2020 dan di CNC ini aku masuk dalam divisi dokumentasi. Oke, nah Kak Iva mungkin boleh tahu kegiatannya di CNC itu apa aja gitu? Untuk kegiatan di CNC itu CNC itu kemarin aku mulainya dari daring terlebih dahulu ya, habis itu nanti di tengah-tengah akan ada luringnya. Untuk daringnya itu biasanya kita setiap minggu ada pertemuan di Teams, terus kita bahas-bahas sesuai dengan divisi kita masing-masing. Kalau aku biasanya sama koordinatorku membahas soal desain yang akan kita buat. Kemudian pas luringnya, nanti desain kita akan kita berikan ke bagian fabrikasi. Habis itu di sana akan dicek kembali barang-barangnya sudah sesuai atau belum dengan yang kita buat. Habis itu baru kita lanjut ke proses perakitan. Setelah perakitan itu nanti akan kita sambung-sambungkan juga ke kabel dan segala macamnya. Kemudian kita baru bisa masuk ke uji mesin. Seperti itu untuk kegiatan secara umumnya. Kak Aceng nih, boleh cerita nggak sih di CNC itu ngapain aja? Jadi di CNC kalau di bidang saya itu saya berperan sebagai koordinator desain. Itu tugasnya. Jadi yang pertama itu ngecek dulu nih desain-desainnya. Jadi kayak part-partnya itu apa aja yang ada di dalam CNC. Nah dari part-partnya itu kemudian kita cek ukurannya. Nah ukurannya sudah dapat semua datanya. Kemudian kita kita rekap semuanya. Jadi part-partnya kita rekap, terus kita masukkan ke dalam pembagian partnya itu untuk dibagikan ke teman-teman desain. Terus kemudian dilakukan modeling 3D di SolidWorks. Jadi kita modeling dulu part-partnya apa aja yang ada di dalam mesinnya itu. Terus setelah di modeling kemudian coba dirakit, di assembly. Lalu setelah di assembly kita berikan ke tim fabrikasi untuk dirakit assembly secara langsung. Seperti itu. Nah, tadi kan udah dijelasin ada kegiatan daring, ada kegiatan luring, ya kan? Nah, kalau menurut itu kegiatannya agak capek gitu ya, itu berhasil apa enggak? Kalau ditanya berhasil apa enggaknya, aku merasa di sini berhasil ya, karena aku dibantu sama teman-teman aku juga. Di dalam divisi ini aku ada 4 orang, dan mereka membagi tugasnya itu juga rapi. Terus mereka juga punya tanggung jawab untuk menyelesaikan laporan yang akan kita buat. Jadi dan ternyata hasil akhirnya juga mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. Menurut aku itu sudah berhasil ya, dari kemarin kita udah sampai di uji mesin dan kita berhasil membuat part yang menurutku itu sudah cukup rapi ya untuk pembuatan kita yang perdana dan pertama kali kita membuat mesin CNC sebesar itu. Ada yang bisa dipetik yang bisa dari? Untuk aku sendiri ya pastinya ada ya. Ya yang paling simpel ya kita pasti temannya nambah, dari yang awalnya kita nggak pernah kenal jadi kita bisa kenal, kita bisa deket, bisa cerita. Terus kemudian pengalaman yang sebenarnya aku ini nggak pintar buat desain, tapi akhirnya karena masuk di desain kan mau nggak mau aku harus bisa, jadinya aku ya pakai fitur-fitur yang sebelumnya belum pernah aku pakai, jadi harus aku pakai dan aku bisa. Terus yang ketiga, waktu kita pengujian mesin untuk penggunaan aplikasi yang dari aku semester 1 hingga aku semester 5 belum pernah aku pakai, jadi aku harus bisa pakai, aku bisa operasikan juga untuk menggerakkan mesin CNC-nya. Oke, kalau hikmah yang bisa aku ambil yang pertama tentunya manajemen tim ya, karena kita bisa bagi-bagi tugas dan harus bertanggung jawab dalam pembagian tugas itu, kayak gitu. Terus yang kedua manajemen waktu. Karena aku juga ada pelayanan di gereja, jadi aku juga bagi waktuku untuk
ke kampus, terus untuk ke gereja, dan untuk CNC ini. Jadi gimana pintar-pintarnya kalian untuk membagi waktu kayak gitu. Kemudian kita juga tahu apa namanya rasa tanggung jawab. Jadi kalau misalnya kita diberikan suatu kepercayaan, misalnya saya menjadi seorang koordinator desain, ya saya dipercayai bahwa saya bisa mengkoordinasikan teman-teman desain supaya bisa bekerja lebih baik lagi. Nah, bekerja lebih baik lagi itu contohnya seperti apa? Jadi misalnya ketika ada pembagian job desk seperti buat modeling 3D, terus bikin assembly-nya secara simulasinya di 3D-nya. Nah, itu gimana caranya biar kita bisa cepat selesai atau misalnya selesainya bisa optimal lah, minimal gitu. Terus sama belajar untuk ini optimis sama positive thinking. Jadi misalnya kalau ketemu masalah nih, misalnya kayak wah kok ini di kalau misalnya di SolidWorks kan kita mau buat assembly-nya kan bingung tuh cara masangnya supaya jadi benar-benar pas gitu kan. Nah, jadi kita dituntut untuk bisa menyelesaikan itu. Gimana caranya? Nah, entah nanti bikin diskusi lah, entah nanti rapat, kemudian entah nanti tanya sama yang bisa SolidWorks atau gimana. Jadi intinya bagaimana caranya masalah yang ada itu kita bisa selesaikan dan menghasilkan solusi yang terbaik. Nah, seperti itu. Oke, last nih ya Kak, closing kita. Ya, ayo sama teman-teman biar rame sini. Ya buat teman-teman yang udah mulai ada gambaran CNC itu seperti apa, besok kalau ada pembukaan lagi, daftar ya rame-rame, cowok cewek semuanya bisa. Pokoknya jangan lupa ikutan CNC ini dan tunggu info menariknya di Outlook kalian, di IG TIWJG, di IG Lab Otomasi, dan di Line HMTI. Dan jangan lupa pantau terus YouTube-nya TIWJG Official, dan jangan lupa like, comment, And subscribe. Dadah. Ya semangat teman-teman, see you. And cut! Yeay! Ini aku gak serem kan mukanya sih. Santai. Asemi kaya nganu wae masih dunia lain po jerit malam apa ngono lho. Jan wis. Gak usah. Oke, kamera rolling, last take, action! Terakhir nih Kak, closing ya. Ya, Closing. ya sama teman-teman biar rame. Ya buat teman-teman yang udah mulai ada bayangan buat CNC project, kayaknya aku salah ngomong, sorry. Sorry. Oke, di roll. Kamera rolling, action!